Oke, hari ini kita masuk ke fungsi dan grafik ya. Jadi pertama kita akan review sedikit tentang grafik dan fungsi. Jadi secara definisi itu, fungsi itu terdiri dari ada input, ya, ada fungsi. Kalau kita buat dalam blok diagram, ini ada fungsi, kemudian fungsi itu butuh input. Biasanya inputnya dalam X, kemudian dia ada output dalam fx, fx, ya. Ini kalau kita visualisasikan secara device ya. Definisinya fungsi. Nah, kalau misalnya kita bikin fungsi di dalam map seperti ini ya. Misalnya ada 1, 2, 3, 4 ada di kelompok A. Kemudian 2, 4, 6. Ini. Misalnya domainnya 1 itu ke 6, kemudian 2 itu ke 4, 3 itu ke 2, 4 itu ke 2 misalnya. Ini domain, ini range. Nah, ini F-nya, fungsinya. Seperti itu. Kemudian, kalau misalnya kita asumsikan fungsi itu bentuk kartesian. Jadi, misalnya ini, kemudian di sini adalah Y, kemudian sini adalah X ya, biasanya. Misalnya 2, 4, 6 ya. Di sini 2, 1. Nah, kalau range-nya ini range misalnya 1, 2. Kemudian ini domainnya 1, 2, 3. Nah, 1, 2 misalnya. Ini kebalik ya. Ini 3. 1. Ini 1, F1 ya, ini F1. Ini sama dengan 1, 2. Kemudian misalnya ada 2, 1. Ini 2, F2. Ini nilainya adalah 2, 1. Kemudian domain yang ketiga itu nilainya adalah 3, 2 misalnya di sini, berarti 3 F3 sama dengan 3, 1 begitu. 32 ya. 32. Ya, jadi secara garis besar fungsi itu adalah ada input, ada himpunan input, kemudian ada himpunan output, kemudian ada rule yang menjembatani antara input dan output ini, ada rule-nya. Kemudian input ini biasa kita sebut dengan domain. Saya ganti warnanya biar kelihatan. Input biasa disebut domain dari fungsi. Kemudian output biasanya disebut range dari fungsi. Seperti itu ya. Jadi ini penjelasan tentang pengertian fungsi itu sendiri. Nah, kita juga selain seperti bertiga ini, kita bisa sebenarnya secara umumnya
biasanya ini di fungsi itu diplot dalam bentuk grafik ya. Jadi misalnya kita punya range. Ini range itu kan output ya, biasanya di sumbu Y. Misalnya range-nya 1, 2, 3. Kemudian domain itu input ya. Domain itu ada di sumbu 1, 2, 3 juga. Misalnya. Nah. Ya. Misalnya berarti domain yang ini 1, 2, 3. Ini 1, di sini 1. Misalnya soalnya gini. Domainnya itu nilainya 1, 2, 3. Kemudian rule-nya itu, rule yang mau kita cari, tadi kan untuk menghubungkan domain dan output itu butuh rule ya. Rule-nya itu adalah fx itu nilainya 3 dikurang x. Ya, jadi di output di sini, sebelah sini itu kita cari dengan fx 3 dikurang x. Jadi kalau untuk yang pertama kan domain pertama nilainya 1, berarti 3 dikurang 1. 3 kurang 1 itu adalah 2. Berarti untuk f-nya pertama, f1, itu nilainya adalah 2. Berarti x-nya 1, y-nya 2. Berarti di sini. Ya, ini 1, 2. Kemudian untuk f kedua, ini kan 3 dikurang 2. Berarti 1. Jadi, untuk memplotnya 2,1. 2 dan 1. Kemudian untuk domain ketiga, 3 dikurang 3, 0. Berarti untuk f ketiga itu nilainya 0. Berarti 3, 0. Segini. Jadi ini 2, 1. Ini 3, 0. Begitu. Ya, jadi nilainya itu kalau digrafikkan ada di sini, di titik sini, dan di titik sini. Gitu ya. Jadi bisa dikatakan setiap fungsi itu punya domain. Tapi ada beberapa fungsi yang dikasih misalnya fx sama dengan x kuadrat. Nah, ini kadang tidak dikasih spesifik domainnya berapa gitu. Jadi, no specific domain misalnya. Nah, kalau ini terjadi, bagaimana caranya? Nah, ini biasanya kita asumsikan dengan nilai x-nya itu, di mana fx itu adalah bilangan real. Ya. Jadi fungsi, misalnya kita punya fungsi fx itu adalah x kuadrat dan fx itu adalah x, maka domain yang bisa kita kasih itu nilainya dari sampai infinite ya, domainnya nilai real number sampai infinite. Nah, itu bisa juga kita deskripsikan sebagai seperti ini. X, di mana X ini ada propertinya. Ini propertinya apa? Dia ini X kecil dari 3kah atau X besar dari 4kah dan segala macam. Di sini biasanya ditaruh properti. Biasanya kan notasinya seperti ini ya. Notasi dari bilangan real. Contohnya bilangan real di mana X itu adalah 1 besar dari 1, kecil dari 1, besar dari 1, kecil dari 5, misalnya begini. Ini notasinya ya. Seperti itu. Kemudian ada lagi namanya interval. Jadi misalnya
nilai interval antara penulisan aja, ini notasi ya, notasi yang lain. Misalnya ada notasi A dan B. Kemudian intervalnya itu A itu lebih besar dari nilainya lebih besar dari A, nilainya lebih besar dari A, misalnya N ya, N besar dari A, kemudian N kecil dari B, misalnya begitu. Nah, ini gimana cara notasinya? Misalnya nilai A-nya 1, nilai B-nya 5. Jadi, kita tulis 1,5. Kemudian sama dengan X, di mana 1, X-nya ini adalah besar dari 1 dan kecil dari 5. Tapi bedanya ini, di sini ada sebutan notasinya. Di range-nya dari A dan B itu intervalnya berapa. Kalau tadi kan kita hanya nyebutkan bilangan real. Bilangan real itu X, di mana X kecil dari 1, misalnya seperti itu. Nah, sekarang ada gap-nya atau intervalnya. Kemudian kalau misalnya ada titik akhirnya dari fungsi ini 1 sampai 5. Jadi kita bikinnya di kurung siku 1,5, di mana X 1 kecil dari X besar dari 1 dan kecil dari 5. Gitu ya. Ini saya kira mudah lah ya, karena di SMP juga udah belajar ya tentang fungsi. Kemudian kalau seandainya fungsinya itu ada endpoint-nya, tapi dia itu di set ke non-negative real number. Jadi nilainya positif semua. Maka notasinya langsung X, di mana 0 itu adalah besar sama dengan X. Gitu. Kemudian nilai terkecil ada dalam endpoint itu ada nilai terkecil di set 0, kemudian nilai terbesarnya itu di set infinite. Itu sama, kita pakai kurung siku juga, jadi 0 sampai infinite. Kemudian X 0 seperti ini. X lebih besar dari 0 jadinya. X, di mana X lebih besar dari 0 sampai nilainya itu infinite. Kemudian ada notasi lagi penulisan kalau nilai infinite-nya itu bukan real number. Jadi infinite not real number. Ya. Jadi kan kalau not real number nilainya itu adalah minus ya. Nah, nilainya itu dari minus infinite sampai 0. Maka notasinya kita bisa tuliskan min infinite, 0, di mana X kecil dari 0, seperti itu. Kemudian kalau ini tandanya gini ya, bukan siku dua-duanya. Nah, gimana kalau nilainya itu dari min infinite sampai infinite? Maka notasinya menjadi min infinite, infinite. Ini jadinya X, di mana X itu adalah bilangan real. Apa saja yang bilangan real? Nah, contohnya kita mau membuat ada dua fungsi ya, misalnya ya. Ada fx itu adalah 3x tambah 1. Untuk rule-nya x besar dari 2, besar sama dengan 2. Kemudian satu lagi fungsi fx ini x kuadrat dengan rule-nya x-nya kecil dari 2. Nah, ini kan ada dua fungsi. Bagaimana caranya kita menggabungkan langsung jadi satu fungsi? Tinggal kita tulis ulang saja. Jadinya fx sama dengan
3x tambah 1, ini rule-nya adalah x besar dari 2. Kemudian x kuadrat, rule-nya x kecil dari 2. Kenapa butuh seperti ini? Nanti kalau kita belajar di fuzzy member, nah ini berguna. Jadi di dalam fuzzy member itu akan ada, kita mencari membership-nya itu, tingkat kememberannya itu ada berapa. Nah ini butuh kita buatkan ke dalam fungsi begini. Jadi ini gunanya fungsi di dalam, salah satunya di dalam robotika ya. Jadi jangan dianggap tidak berguna ini fungsi ya, seperti itu. Nah contohnya misalnya saya punya fungsi fx itu sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x kurang 1 misalnya. Nah kita mau mencari nilai f saat min 2 itu berapa. Nah ini kan sebenarnya yang diganti x nya saja. Nih kalau mau mudahnya ini kan x. Nah ini di dalam kurung juga kan notasinya sama nih, fx dan f2. Berarti kan kalau seperti ini kita tinggal ganti x menjadi angka min 2. Berarti kan gini jadinya 3 dikali dalam kurung ya, x nya diganti min 2 kuadrat ditambah 2 dikali 3 min 2 ya, min 2 dikurang 1. Nah ini kan min 2 kuadrat kan 4 kali 3 jadi 12 ditambah 2 dikali min 2 itu min 4 dikurang min 1 berarti min 5 ya, berarti kan nilainya adalah 7. Seperti itu sebenarnya fungsinya. Jadi tidak usah terlalu langsung kelabakan gitu, susah banget ini. Enggak, sebenarnya hanya substitusi saja. Jadi ada fungsi, kemudian mau mencari berapa sih nilainya saat fx-nya itu min 2 misalnya. Berarti kan nilai fx saat min 2 itu ada di 7, berarti y-nya 7. Seperti itu. Nah, kalau misalnya nilainya itu misalnya b, ya, f itu adalah a ditambah h. Seperti ini. Kita mau evaluasi tadi nilai ini, persamaan ini. Bagaimana caranya? Ya udah, tinggal kita ganti saja x-nya jadi a ditambah h, berarti 3 a ditambah h dikuadratkan, terus ditambah 2 a tambah h kurang 1. Gini. Ini kan kalau dikuadratkan jadinya 3 a kuadrat ditambah ah ditambah h. Sorry. Ini kan AH ini kalau dikuadratkan itu adalah ya, jadi AH ini kalau dikuadrat, aduh, apa sih? Ya ini kalau kita pakai persamaan kuadrat jadinya 3 ini a kuadrat kemudian ditambah 2 ah ditambah h kuadrat ya jadinya, kemudian ditambah ini 2ah berarti kan kita kalikan ke dalam, berarti 2a ditambah 2h dikurang 1 ya. Jadi ini kita kalikan ke dalam jadinya 3a kuadrat ditambah 6ah
kemudian ditambah 3H kuadrat, ditambah 2A, ditambah 2H, dikurang 1. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu diambil pusing. Kalau misalnya ada huruf seperti ini, ya tinggal diganti saja. Jangan langsung bingung gitu. Kenapa pakai huruf? Seperti itu ya. Nah, contoh lain misalnya saya punya fungsi fx itu adalah x dikurang 4 kuadrat ditambah 5. Nah, ini saya mau cari domain dan range-nya berapa. Berarti saya mau cari nilai x dan nilai y-nya ya tadi ya. Itu gimana cara nyarinya? Pertama, ini fx ini selama x dikurang 4 kuadrat tambah 5 itu adalah bilangan real. Ini adalah bilangan real. Misalnya ya, kita anggap ya ini semua bilangan real ya, nggak ada bilangan imajinernya ya kalau dilihat dari fungsi. Maka bisa kita simpulkan domainnya itu, domain f itu nilainya di antara min tak hingga sampai tak hingga. Oke. Kemudian yang kedua, nilai x dikurang 4 kuadrat itu kalau kita ganti angkanya, misalnya dari min 2 misalnya, min 2 dikurang min 4, min 6 dikuadratkan menjadi min 6 dikuadratkan jadi 36 misalnya. Terus kalau 0 nilainya 0 dikurang 4, min 4 dikuadratkan menjadi 8. Terus kalau nilainya ini 1 dikurang 4, min 3 dikuadratkan jadi 9 ya. Kemudian kalau nilai x-nya 2 dikurang 4, min 2 dikuadratkan jadi 4. Nah, kalau kita ganti nilai seperti itu, kita tahu kan hasil akhirnya itu pasti besar dari 0. Mau kita kasih nilai x-nya ini dari minus kah atau dari plus? Ya, berarti kita definisikan nilai x dikurang 4 kuadrat itu pasti besar sama dengan 0 nilainya. Kemudian kalau kita ganti angka fx-nya ini, kita substitusikan dengan nilai apapun itu dari minus sampai plus, ini nilainya menjadi besar dari 5 angkanya ya, pasti hasil akhirnya itu besar dari angka 5. Contohnya misalnya kita ambil x-nya tadi 0 ya, 0 dikurang 4 0 dikurang 4 min 4 dikuadratkan jadi 16 tambah 5 itu nilainya adalah 21 kan besar dari 5, seperti itu. Kemudian jadi kalau kita mau mencari range-nya ya, range-nya itu pasti nilai y-nya itu di mana y itu besar sama dengan 5. Jadi kalau misalnya kita mau menggantikan ini ke dalam persamaan ya, atau kita anggap nilai fx itu sama dengan y kan, tadi kan range itu kan di sumbunya y ya. Ini domain, di sini domain itu di sumbunya x, y itu sumbunya range. Ini range, ini domain. Maka bisa kita simpulkan nilai fx itu sama dengan y kan. Nah, kalau misalnya seperti itu, fungsi kita itu adalah fx
X dikurang 4 kuadrat ditambah 5 sama dengan Y, bisa seperti ini kan. Kemudian ini kalau kita pindah nilainya, kan nilainya X dikurang 4 kuadrat sama dengan Y dikurang 5. Oke. Maka persamaan yang bisa kita cari dari sini untuk mencari nilai X itu, X dikurang 4 itu kan bisa plus minus akar Y dikurang 5. Maka range yang bisa kita cari itu saat kita tahu nilai Y itu hasilnya itu pasti besar dari 5. Kemudian kita konklusikan bahwa nilai X itu adalah, ini ya, 4 dipindah ke situ ya, 4 plus minus akar Y dikurang 5, dimana fx itu kita anggap Y, maka range-nya itu berkisar antara Y besar sama dengan 5. Nah, kita udah tahu tadi range-nya ini, kemudian domainnya dari minus tak hingga sampai tak hingga. Maka dari sini kita bisa plot. Kita ambil sampel. Ya, kita ambil sampel misalnya. Sampel dari min 1, min 2, min 1, 0, 1, 2. Ini tadi kita anggap X-nya ya. Kemudian untuk fungsinya itu atau domainnya range-nya itu berapa kan saat fx-nya itu adalah tadi soalnya X dikurang 4 kuadrat ditambah 5. Nah, ini kita ganti nilai X di sini. Saat X-nya min 2, min 2 dikurang 4, min 6, min 6 dikuadratkan 36 ditambah 5, 41. Kemudian X-nya ini min 1, min 1 dikurang min 4, 5, min 5 dikuadratkan 25 tambah 5, 30. Kemudian 0 min 4 kuadrat 16 tambah 5, 21. Kalau 1 min 3 kuadrat 9, 9 tambah 5, 14. Kemudian kalau 2 dikurang 4 min 2, min 2 kuadrat itu 4, 4 tambah 5, 9. Ya, jadi masing-masingnya itu seperti ini. Nah, ini kalau kita plot ya tinggal kita masukin aja ke dalam grafik. Jadi grafiknya itu, sorry ada minusnya ternyata. Kan minusnya ada, X-nya ada min 1 dan min 2. Ini kan ada 1 dan 2. Nah, saat min 2 nilainya adalah 41. Misalnya di sini itu 60, 40, 20, 10 misalnya begitu. Saat min 2 kan nilainya 41. Misalnya di sekitar sinilah nilainya. Kemudian saat min 1 nilainya 30, misalnya di sekitar sini. Kemudian saat 0 nilainya di 21, misalnya di sini. Kemudian saat 1 nilainya 14, misalnya di sini. Kemudian saat 2 nilainya 9, misalnya ada di sini. Nah, ini kalau kita tarik garis, maka hasil persamaan fungsinya itu adalah ini. Ini adalah fx-nya. Seperti itu. Oke?